Selamat siang Pak. Ya, siang. Iya. Selamat datang di ruangan saya, teman-teman dari Merdeka. Pak, ini Bina Geraha itu katanya dulu kantornya Pak Presiden Soeharto ya Pak? Ya, Ceritanya. nah saya sendiri juga banyak mendengar cerita dulu bahwa kalau kita dengar Bina Geraha itu, wah rupanya kita udah apa itu ya, kayak ada sesuatu ya. Dan saya sendiri juga belum tahu itu Bina Geraha. Waktu saya jadi komandan Kodim di Jakarta Pusat dulu, saya taunya mengamankan istana, berikutnya di Jakarta Pusat ya, yang objek-objek yang saya amankan waktu itu istana, berikutnya Senayan ya, DPR, gedung DPR MPR. Gitu. Saya tahu persis Bina Geraha di ruangan ini setelah saya menjabat sebagai kepala staf kepresidenan. Oh, selama ini yang saya bayangkan tentang Bina Geraha ternyata seperti ini ya, begitu. Inilah bentuk ruangannya ya. Banyak cerita yang saya juga dapatkan bahwa dulu Pak Harto almarhum itu suka cerutu gitu ya. Maka kita juga apa itu, kalau orang Jawa kan biasanya begitu ya, menyiapkan apa kesenangannya beliau gitu. Nah, ini kita ada cerutunya juga. Itu ini diantaranya. Nah, kita selalu siap di sini. Ini koiba sih ya. Koiba. Bagian dari apa yang selama ini kita secara tradisional aja sih sebenarnya, bahwa hal seperti ini kita lakukan ya. Bagi saya orang Jawa ya mengikuti ada seperti tradisi yang ada ya. Nah katanya juga ada beberapa bagian yang tahan peluru ya Pak? Oh ya, ini perlu juga saya perlihatkan ya. Kita nggak percaya itu, masa sih bener sih gedung ini tahan peluru, kan di luarnya juga sudah ada ram-ram besi ya yang sangat kuat, tapi ternyata nah ini kayak tembok ya. Ini emang mungkin dari seluruh istana ini satu ruangan ini yang punya kemampuan seperti ini ya, tahan peluru. Kaget juga saya, ternyata memang benar ya gitu. Pak Mul kan orang militer nih, bisa bedain kaca anti peluru sama enggak nih Pak? Oh ya pasti ya, kalau gini aja udah ketahuan kan. Kalau itu kacanya tipis kan bunyinya berbeda. Ini kan, ini dari getarannya udah ketahuan itu. Ini kekuatan kalau hanya 5,56 ya melasat aja gitu. Mungkin kalau 7,2 ini baru kira-kira retak ya. 5,5 itu standar NATO ya Pak? Ya, yang untuk C1. yang untuk apa kaliber paling kecil ya. Itu. Oh di Brondong ini kuat nih berarti Pak? Kuat. Kalau 5,6, apalagi itu ada RAM-nya di luar, sangat aman. Nah, selama berkantor di Bina Geraha ini ada pengalaman menarik ya? Ya sebenarnya banyak cerita gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sebenarnya juga nggak pernah itu melihat sesuatu. Tapi yang saya dengar dari teman-teman ada ini, ada itu gitu ya. Jadi bisa percaya bila tidak. Jangan-jangan yang nakal anak buah saya sendiri kan. Bagian-bagian apa lagi Pak yang menarik di? Di sini juga ada kamar tidurnya beliau ya, masih utuh ya. Ada kamar mandi di dalam. Jadi menurut saya sangat sederhana ya. Pak Harto selama memimpin negara di sini, mungkin banyak orang membayangkan ruangannya kayak apa begitu, tempat tidurnya kayak apa gitu. Enggak ada yang istimewa, sangat sederhana. Kalau dulu alasan Pak Harto berkantor di Bina Geraha nggak di istana itu kenapa sih Pak? Itu cukup sulit dianalisa ya, karena setiap orang punya keyakinan ya, punya kepercayaan, punya keyakinan, dan setiap tempat punya value dari sisi
apa kalau masyarakat Tionghoa mengenal Feng Shui dan seterusnya, saya kurang tahu ya memahami itu. Tapi mungkin ini dipilih karena ada sesuatu bagi beliau. Bina Geraha ini juga katanya punya helipad ya Pak? Ya, ada di lantai 3 ada helipadnya ya. Ya pernah sih dilakukan, tapi waktu beliau dulu sangat jarang ya dilakukan. Fungsinya ini bisa untuk evakuasi, bisa untuk escape dan seterusnya. Tapi cukup sampai dengan saat ini masih sangat baik kondisinya. Satu-satunya di istana. Ya, satu-satunya di istana. Ya. Tapi Pak Muldoko belum pernah nih pakai helikopter ke kantor. Belum pernah. Ada apa lagi nih Pak? Apa lagi Pak? Ada di sini juga dilengkapi ada ruang sidang kabinet ya. Nah, jadi kalau dulu Pak Harto memimpin sidang kabinet itu ada di sini. Ya mungkin kita lihat di sini. Ini ruang sidang kabinet. Jadi, kalau Mas Saman duduk di situ, jadi bayangkan kalau sampean duduk di situ ada kalau sidang kabinet Anda sebagai menteri. Semuanya sangat sederhana ya, ruangan ini tidak berlebihan, tapi membuahkan gagasan-gagasan besar ya dari ruangan ini. Pemikiran-pemikiran yang sangat strategis. Saya pikir para menteri bekerja keras dengan presiden waktu itu ya. Dan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu itu hanya satu, memikirkan negara ini. Bagaimana rakyatnya sejahtera, negaranya aman, dan itu berlanjut kepada para pimpinan negara sampai dengan saat ini. Ya. Berpikirnya itu. Kalau saya melihat Pak Jokowi selaku presiden, hanya itu. Dia ini memikirkan bagaimana masyarakat sejahtera, bagaimana negara itu aman, berikutnya masyarakatnya itu bisa hidup dengan tentram, damai, gitu ya. Pak, enak di Cilangkap atau enak di Bina Geraha? Secara ya pasti enak di Cilangkap Mas. Sebagai seorang panglima pasti berbeda ya dalam segala hal. Kalau panglima apa itu dalam hal struktur itu mandiri ya, memimpin kesatuan yang cukup besar ya. Kalau di sini hanya selaku, bukan hanya kalau di sini peran fungsinya sebagai staf ya, sebagai orang yang berada di sebelah presiden, di mana di sini lebih bersifat pemikiran-pemikiran strategis. Berikutnya kalau Panglima TNI itu lebih banyak di lapangan ya. Kita kadang-kadang lebih taktikal tapi menentukan gitu. Masing-masing punya situasi yang berbeda ya. Yang Pak Muldoko dulu kan dipakai sidang kabinet oleh Pak Harto. Nah sekarang sejak di KSP dipakai apa ini Pak? Oh ya, ruangan ini ya kita gunakan untuk rapat internal ya. Saya punya deputi 5, berikutnya ada tenaga ahli utama sampai dengan tenaga terampil ya. Itu semuanya kurang lebih 120 orang ya. Di ruangan inilah kita rapat memecahkan persoalan-persoalan. Berikutnya ruangan ini juga banyak kita menghadirkan orang-orang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, baik itu perguruan tinggi, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang lain ya. Kita sering berdiskusi di ruangan ini untuk mencari berbagai solusi kalau terjadi sesuatu di lapangan. Berikutnya ruangan ini juga kita gunakan sebagai tempat di mana kami di KSP ini punya program KSP mendengar ya. Dari ruangan inilah kita sering menerima berbagai komunitas kelompok
baik itu komunitas-komunitas dari LSM, dari pergerakan-pergerakan lain, dari asosiasi dan macam-macam ya, mengeluh di sini. Saya dengarkan dengan baik. Kadang-kadang kalian marah-marah saja nggak apa-apa, saya dengarin dengan baik, saya catat, dan apabila ini saya pandang urgent dan segera ke Presiden, pada kesempatan pertama saya sampaikan kepada Presiden, saya baru menerima masukan dari komunitas ini. Intinya keluarnya adalah negara perlu memiliki atensi yang cukup tinggi kepada persoalan ini. Nah, biasanya Presiden merespon, oke Pak Muldoko, segera kumpulin menteri yang bersangkutan, rapatkan dan carikan solusi. Tapi kalau cukup saya tangani dengan cepat ya, agar persoalan-persoalan itu bisa tuntas. Terima kasih Pak Muldoko sudah diganggu siang ini. Baik, ya. Sehat selalu Pak. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.